Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Alhamdulillah alladzi syarrafa nabiyahu bihusnil khuluqi faqala 'azza wa jalla an khalilihi wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah الذي زين الإيمان في قلوبنا الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق وجعلنا من الراشدين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين أرسله الله سبحانه وتعالى لإتمام مكارم الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته وتخلق بخلقه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwal akhwat, para calon-calon penghuni surga. Kita duduk di taman surga yang penuh berkah ini, di rumah Allah, menelusuri jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Barang siapa yang duduk atau barang siapa yang mencari, mengikuti jalan, mencari ilmu, untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Jalan menuju surga dengan ilmu. Karena ilmu adalah kunci kebaikan dunia dan akhirat. Sebagaimana kejahilan sumber kejelekan dan kerusakan. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah yang tidak terhitung banyaknya. Semalam kita juga bermuajahah. Kemudian kita berpisah, masing-masing kembali ke rumahnya. Dia beristirahat, bisa memejamkan mata, dan dia tidak tahu tatkala dia tidur di manakah rohnya. Tapi begitu sebelum fajar, Allah kembalikan roh tersebut dan dia bangun. Begitu membuka mata, pertama yang dia ucapkan, Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allah yang telah memberikan nikmat tidur, kemudian bangun dalam keadaan sehat, bisa membuka mata dan memulai pertama sekali ubudiyahnya dengan zikir kepada Allah. Alhamdulillah. Semua itu karunia dari Allah. Kemudian setelah itu kita salat berjamaah bagi kaum lelaki di masjid. Dan sebelumnya 2 rakaat sebelum fajar. Sehingga jaminan kemudahan
kemuliaan dan kebaikan pada hari ini sudah kita dapatkan, sehingga Allah akan menyempurnakan sisa-sisa kebutuhan dan keperluan kita sampai sore harinya. Kemudian kita hadir di rumah Allah ini dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas untuk kembali memperbaharui iman, untuk kembali meningkatkan ketakwaan, untuk terus mempersiapkan bekal untuk perjalanan yang sangat jauh, yang tidak ada batasnya, negeri akhirat. Sungguh sangat mulia seorang hamba bila perjalanan hidup ini dihiasi dengan keimanan, dilandasi di atas ketakwaan, dan dihiasi kehidupannya dengan akhlak yang mulia. Alhamdulillah awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan, seraya memohon kepada Allah yang Maha Kuasa agar senantiasa salawat dan salam kita dicurahkan pada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah kita dalam segala aspek dan lini kehidupan. Beliaulah Nabi yang paling mulia akhlaknya. Begitu pujian Allah. Dan beliaulah yang diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad, wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la'ala, sungguh ditambah lagi la'ala, bukan ala saja, la'ala, sungguh-sungguh berada ala khuluqin azim, di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Maka kesempatan yang mulia ini kita ingin sejenak hidup menikmati indahnya hidup dengan berbekal akhlak yang mulia dalam rangka meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah telah sering mengaji, telah sering belajar, membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi. Kita mencatat, menulis faedah-faedah ilmu, bahkan tentang akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang mungkin kurang pada diri kita pada kesempatan kali ini, pengamalan. Atau mungkin pun kita telah belajar, tapi mungkin akhlak kita masih jauh dari akhlak-akhlak para penuntut ilmu dan para ulama dan penuntut ilmu. Inilah yang harus kita benahi. Inilah yang harus selalu kita perbaiki. Yang baik ditingkatkan, dan tentunya yang jelek diperbaiki, dan yang telah baik dipertahankan. Jemaah sekalian rahimakumullah, maka taufik kita pada kesempatan yang mulia ini, urgensi akhlak di dalam manhaj salaf atau di dalam Islam. Sama itu artinya, manhajus salaf, Islam sama. Bahkan Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam yang dibawa oleh Rasulullah, sempurna dalam segala hal dan aspek kehidupan, dan itulah yang diikuti oleh salafus saleh, para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan itulah yang kita telah berikrar ya untuk setia mengikuti
memperjuangkan dan mengamalkan dalam hidup kita. Jadi kalau kita bicara tentang masalah ini madhabus salaf, itu jalan hidup mereka, ya jalan hidup mereka tiada lain kecuali Islam yang as-safi, al-kamil, al-syamil, Islam yang murni, bersih, suci dan sempurna. Jadi judulnya adalah urgensi akhlak di dalam Islam. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, terima kasih kepada DKM Masjid Agung, ya, Masjid Agung Medan. Kemudian para ikhwah panitia yang dimuliakan oleh Allah untuk menjadi bagian, ya, untuk mengkoordinir kegiatan ilmu dan dakwah ini, karena kita semua harus menjadi bagian, mengambil bagian sesuai dengan porsi kita masing-masing, kapasitas kita masing-masing, menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam menebarkan kebaikan agama ini. Maka jangan ada sifat monopoli dalam dakwah. Karena dakwah bukan punya kelompok dan golongan tertentu, tapi dakwah merupakan jalan Rasul dan jalan orang-orang yang mengikuti beliau sampai yaumul qiyamah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Siapa lagi? Rasul saja? Tidak. Ana wa manittaba'ani. Wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Katakan kepada mereka, Muhammad, ini jalanku, jalan Allah yang mulia, dan otomatis itu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jalan tersebut? Saya berdakwah mengajak kepada Allah, ad'u ila Allah, mengajak kepada Allah. Titik. Tidak ada komanya lagi itu. Ad'u ila Allah, tidak ada koma. Dan kelembagaku dan organisasiku, jamaahku, tidak ada komanya itu. Titik itu. Ila Allah, ad'u ila Allah. Ya, ad'u ila Allah kepada agama Allah, pada ajaran Rasulullah. Karena ajaran Rasul itulah agama Allah, agama Allah itulah ajaran Rasulullah. Ya. Dan itu mengandung makna keikhlasan. Maka hati-hati jemaah sekalian. Siapapun yang tampil, siapapun yang mengelola, mengkoordinir, hati-hati. Yang pertama, niatnya harus ikhlas. Karena kita mengajak pada Allah, bukan pada diri saya, bukan pada misalnya lembaga tertentu, bukan kepada panitia, bukan kepada misalnya lajnah tertentu, bukan kepada organisasi tertentu, bukan kepada yayasan tertentu, bukan kepada tim tertentu. Tidak. Itu hanya semua sarana fasilitas. Intinya semua lillah. Maka ikhlaskan niat. Semua kita ikhlaskan niat. Karena kalau enggak ikhlas, sia-sia semua. Ingat, jangan ada merasa memonopoli dakwah. Selama dakwah ini mengajak pada qala Allah wa qala Rasul, dan setia mengikuti jalannya orang yang termulia dalam agama ini, sahabat Nabi, mari kita ta'awun alal birri wat taqwa, tolong menolong, berlomba-lomba. Dan bila dibukakan kemudahan-kemudahan terus, mari berlomba-lomba, ya, harus memperbanyak kebaikan ini, ya. Kajian-kajian ilmiah harus lebih digiatkan lagi, sehingga masyarakat punya alternatif dan pilihan. Silakan. Antum mau yang cari kajian tentang akidah, ada tuh. Antum mau cari kajian tentang fikih, ada. Tentang akhlak, tentang tauhid, muamalah, ya kan? Lihat di Masjid Nabawi itu berapa itu para ulama yang mengajar. Mungkin jarak kursi mereka kursi yang lain mungkin ada yang 20 meter kan begitu. Set pojok ada. Mau majelis apa? Fikih ada syekhnya. Akidah ada. Tafsir misalnya. Kan begitu?
Tidak ada saling gontok-gontokan, tidak ada. Oh, jamaah kamu kok banyak ya? Kok tidak ada yang hadir majelis saya? Ini jangan-jangan disabotase, mungkin ada yang mempengaruhi mungkin ini. Anda ada yang seperti itu. Wadih, silakan. Ini pintu kebaikan. Ini hal yang baik. Ayo ikuti. Kalau kita betul-betul mencari ilmu, kalau kita tulus mencari ilmu lillah, maka siapapun yang akan datang mengajarkan ilmu yang benar kepada kita, dari ulama-ulama ahli sunnah, dari ustaz-ustaz ahli sunnah, antum harus menjadi barisan terdepan untuk hadir majelis dia. Bukan karena mengharapkan ridha ustaz antum misalnya, atau takut kalau tidak lihat nanti wajah antum di majelis dia, ini fulan kemana ini, ditahdir habis-habisan. Tidak boleh seperti itu. Ya, hati-hati. Maka sekarang niatkan yang ikhlas, ikhlaskan niat kita untuk hadir di rumah Allah ini. Ini yang pertama, ini kunci. Ya, kita belum masuk pada akhlak ini, tapi ini kunci dulu. Dan ini akan terus kita sampaikan. Akan terus kita sampaikan hal yang seperti ini, tidak akan bosan, karena ini yang menjadi permasalahan di antara bagian akhlak yang harus kita benahi. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah, para ikhwah. Kemudian kita langsung saja kepada substansi masalah, yaitu urgensi akhlak di dalam Islam. Akan tapi anak akan lebih mengutarakan permasalahan, yaitu implementasi akhlak dalam kehidupan kita. Akan berikan contoh-contoh sehingga langsung mengena kepada hidup kita. Tapi kalau sebuah teori hafal kita, siapa yang enggak hafal hadisnya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Hafal ya kan? Nabi, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Naam, Nabi diutus dengan membawa 3 visi misi utama, atau mungkin ajaran yang ketiga tersebut ya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, saling berkaitan. Yang pertama, beliau diutus membawa ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, beliau diutus membawa amal yang soleh. Dan yang ketiga, beliau diutus membawa akhlak yang mulia. Qala Allah Ta'ala, "Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutus rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan huda, wa dinil haq, dan agama yang benar, agar Allah Subhanahu wa taala dengan kedua hal itu memenangkan nabinya di atas seluruh manusia dan agama, kendati orang musyrik dan kafirin tidak senang. Qala Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, yang dimaksud al-huda, huda yaitu al-ilmi nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, agama yang benar, al-amalus soleh. Begitu yang ditafsirkan oleh para ulama tafsir, dan itu dinukil Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. 2 hal, ilmu dan amal. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama sekali berjalan di atas siratul mustaqim, yang menggabungkan antara ilmu dan amal, sehingga kita memohon kepada Allah untuk dibimbing mengikuti siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Itulah siapa mereka? An-nabiyyun was-siddiqun wasyuhada was-salihun. Yuti illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiq. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama para nabi. Ya. Al-anbiya, an-nabiyyin was-siddiqin, orang yang siddiq dalam keimanan, ya, dan amalannya.
wasyuhada, orang yang syahid, wassalihin, orang yang saleh. Itulah ya, teman yang terbaik. Ini yang ketiga, akhlak yang mulia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, disempurnakan karena manusia sebelum diutus Rasul, kaum jahiliyah masih memiliki akhlak, tapi belum sempurna akhlak mereka. Dan mereka berakhlak juga tidak berlandaskan ikhlas, karena mereka buat syirik. Mereka membantu para jemaah haji, mereka muliakan makanan minuman mereka berikan, kejujuran, keberanian, al-karam, kedermawanan, bahkan aslik, jujur. Dan nanti mereka musyrik, ya, iya, nggak ada A di belakang B, nggak ada seperti itu. Ya. Muliakan tamu, itu akhlak tidak ada. Tapi datang Islam disempurnakan, kemudian begitu diperintahkan menjadi ibadah dan wajib ikhlas kita melaksanakan akhlak tadi. Hanya orang-orang kafirin, kalaupun akhlaknya baik, dia nggak pahala dia. Kenapa? Karena tidak ada imannya. Tapi begitu dia beriman, akhlak yang baik tadi, kebaikan itu akan dikembalikan oleh Allah. Itulah Islam. Nah, itu 3 dimensi, tidak bisa dipisah. Dan ini mempunyai korelasi yang sangat kuat sekali. Ilmu melahirkan amalan, amalan buah dari ilmu, ilmu landasan amal, kemudian amalan harus dibangun di atas ilmu, dan ilmu dan amal akan melahirkan ya akhlak yang mulia, dan akhlak yang mulia sebagai bukti ilmu yang benar dan juga amal yang saleh. Ya, seperti itu. Jadi sungguh sangat mulia kehidupan seorang bila memiliki ilmu dan amal saleh dan orang yang memiliki akhlak yang mulia. Bahkan bila akhlak tercela atau akhlak terkikis dalam dirinya, kendati dia berilmu atau beramal soleh, maka sungguh orang tidak nyaman hidup atau berdamping atau bertetangga dengannya. Bahkan manusia akan lari dari orang yang seperti itu. Fakta dan realita kehidupan manusia, hubungan masyarakat dan sosial kita, itu membuktikan hal itu. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, urgensi akhlak dalam Islam yang dimaksud tentunya husnul khuluq, akhlak yang mulia. Sebelum kita menjelaskan, kita harus paham terlebih dahulu apa itu hakikat akhlak yang mulia. Apa itu akhlak al-khuluq al-karim, al-khuluqul hasan, sebagaimana yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikuti perbuatan dosa, kejahatan yang pernah dilakukan dengan kebaikan, dengan melakukan ketaatan dan amal soleh. Niscaya akan menghapus kejahatan tersebut. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Begitu kata Allah, sungguh kebaikan-kebaikan akan menghapus ya kejahatan-kejahatan. Tapi jelaskan oleh para ulama, yaitu saghairud dzunub, dosa-dosa kecil. Kebaikan bisa menghapus. Ya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya. Bergaullah dengan manusia. Berinteraksilah dengan masyarakat. Bangunlah relasi dengan masyarakat
bermuamalah kepada manusia. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, berakhlak mulialah di dalam bermuamalah, bergaul di kehidupan dunia ini bersama manusia. Ini an-nas, wa khaliqin nas, bukan hanya wa khaliqil mu'minin saja, orang-orang beriman saja, atau wa khaliq teman dekat kamu saja, teman semajlis ilmu saja, enggak. Khaliqin nas, berakhlak, bermuamalah kepada seluruh manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Itu perintah. 6. Jadi perbedaan agama dan prinsip, ya, itu tidak menghalang kita untuk selalu berbuat baik kepada manusia. Baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Ya. Ini Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin. Naam. Ini yang harus kita pahami. Tapi tentunya berbeda dengan berakhlak baik dengan mencintai orang yang di luar Islam, beda. Ya, tatkala kita berakhlak baik kepada dia bukan berarti kita cinta, karena cinta orang kafir tidak boleh. Tapi bukan berarti kita tidak mencintainya berarti kita boleh menzolimi, bukan. Harus dibedakan. Ini agama, ya. Kebencian wajib pada orang kafir. Karena tidak sempurna, iman menuntut untuk membenci orang kafir. Kan itu masalah hati. Tapi berbuat baik, akhlak, itu diperintahkan. Wa khaliqin nas, kan begitu. Masalah cinta itu bukti iman, masalah hati, enggak boleh itu. Tidak ada yang namanya orang beriman kepada Allah, pada Rasulnya, pada agama ini mencintai orang yang memusuhi Allah, enggak ada itu. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum wa ashiratahum. Kita tidak akan mendapatkan orang beriman mencintai, beriman kepada Allah Rasulnya, mencintai orang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan semua orang kafir itu telah memusuhi Allah dan Rasulnya. Kendati mereka aba'ahum, orang tuanya, ayah dan ibunya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum, anak-anak mereka, au ikhwanahum atau saudara mereka, au ashiratam atau kabilah mereka, suku mereka. Tapi Nabi SAW memintakan kita wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, berakhlak mulia kepada manusia. Harus dibedakan, jangan dicampur aduk yang menimbulkan permasalahan di masyarakat karena tidak membedakan mana batasan-batasan ilmu dan kaidah-kaidah tadi. Ini yang harus saya jelaskan pada umat, harus paham beragama ini. Ya, rananya beda. Ya, batasannya jelas. Ini batasan masalah iman, masalah cinta, ini masalah berkaitan dengan iman pada Allah dan Rasulnya. Itu suatu keniscayaan dan keharusan dan kewajiban. Tapi bermasalah dengan manusia yang lain, itu masalah akhlak mu'alam, berinteraksi, diatur sebaik mungkin. Oleh karena itu kita harus, kaum muslimin, apalagi kita yang dibimbing oleh Allah untuk betul mempelajari Islam yang murni ini, menebarkan kebaikan, memahami prinsip akhlak yang benar ini, sehingga kita menjadi bagian dari masyarakat Indonesia dalam barisan terdepan yang menjaga keutuhan dan stabilitas dan keamanan NKRI ini. Naam. Karena Islam membawa kedamaian. Islam membawa akhlak yang mulia. Islam membawa ketenangan. Islam membawa kedamaian. Karena Islam asasnya meninggalkan segala bentuk kezaliman dan mengajak pada seluruh kebaikan, menyempurnakan kebaikan. Kalau tidak bisa disempurnakan 100%,
maka diperbanyak kebaikan tadi. Islam melarang dari kejahatan apapun bentuknya. Melarang atau memerintahkan untuk menghilangkan kejahatan. Jika tidak bisa dihilangkan secara total, maka diminimalisir. Itu konsep Islam. Itu agama Islam, itu agama Allah. Ad-dinu ya'ti bil khairi wa takthirihi wan nahyi 'anil syarr wa taqlilihi. Agama datang membawa kepada kebaikan dan menyempurnakan kebaikan, dan melarang dari kejahatan atau minimalisir kejahatan. Hadzal Islam, hadza huwa dinullah, ini agama Allah. Enggak ada agama lebih mulia, yang lebih agung, yang mengatur urusan manusia dengan seperti yang sekelumit dari prinsip-prinsip yang mulia dari agama yang baru kita dengarkan. Ya, belum lagi tentang masalah akidahnya, masalah ibadahnya, masalah mual dan yang lainnya, semua kemuliaan, keindahan. Nah, ini harus kita pahami jemaah sekalian rahimakumullah. Dan ini harus kita sampaikan kepada umat kita, masyarakat kita. Naam. Yang menjadi pertanyaan kata Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia, berinteraksilah dengan manusia, bermuamalah dengan manusia, bangunlah hubungan sosial dengan manusia, ya, bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Ma huwa khuluqun hasan? Apa itu akhlak yang baik? Ya, akhlak yang baik. Banyak redaksi para ulama-ulama kita menafsirkan, mendefinisikan akhlak yang baik tadi. Tapi ada ungkapan mereka yang lebih komprehensif, mencakup makna yang atau yang mencakup makna yang lebih sempurna. Kata mereka, akhlak yang baik itu khuluqul hasan, yang pertama badlun nada wa kafful adha wa tahammulul adha wa talaqatul wajhi. Ada 4 poin. Ya. Yang pertama badlun nada. Apa artinya badlun nada? Memberikan seluruh kebaikan. Nada, kebaikan. Badlun nada. Semua kebaikan dalam bentuk perkataan, perbuatan, harta, kedudukan, kebaikan kita miliki, berikan kepada orang lain. Berikan, tebarkan kebaikan. Atau dengan istilah lain, tebarkan kebaikan. Badlun nada. Yang kedua, kaful adha. Kaful adha, kaf itu menahan, membendung, menolak al-adha, kejahatan, kezaliman, kejelekan. Ditinggalkan, dihilangkan, ditutup, ya, pintu-pintu dan gerbang-gerbang yang membawa kepada kejahatan. Meninggalkan berbagai bentuk kezaliman, kerusakan, baik disebabkan oleh lisan atau perbuatan kita. Ya, itu ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, tahammulul adha. Sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan hidup. Ya, karena hidup ini penuh dengan cobaan, rintangan, hambatan. Maka untuk bisa selamat dan menjadi orang yang berakhlak mulia dalam menghadapi hidup ini, liku-liku kehidupan yang penuh dengan ranjau-ranjau kiri kanan kita, depan belakang kita, ya, maka modal utama as-sabr, hadapi dengan kesabaran. Dengan kesabaran dia akan bisa mengontrol dirinya. Ya, ini modal. Kemudian yang keempat, ya, talaqatul wajhi. Apa itu talaqatul wajhi? Wajah yang ceria,
yang mudah senyum, ya, yang yatabassam, yang berseri-seri. Naam. Hakadha. Beginilah akhlak yang mulia. Senyum. Talaqatul wajh. Sadaqah. Tabassumuka bi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu ahlul iman sadaqah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya, itulah hakikat dari husnul khuluq. Husnul khuluq, kita ulangi, ada 4 poin. Siapa yang mencatat tadi? Semua mencatat ya. Yang pertama apa Pak? Mana yang pertama al-akh? Memberikan kebaikan, apapun bentuk kebaikannya kita berikan. Yang kedua, menahan, meninggalkan, membendung segala bentuk kejahatan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Yang keempat, ya, menebarkan, ini termasuk salam, kemudian wajah yang ceria, berseri-seri, ya, dalam bermuajahah, ya, bersua dan berjumpa dengan saudara-saudaranya. Ya, ini akhlak yang mulia. Sehingga indikator kesempurnaan iman dan bukti keimanan kepada Allah dan yaumil akhir adalah menginginkan kebaikan kepada saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya. Naam. Dan standar keimanan kepada Rasulnya atau bukti keimanan kepada Rasulnya, orang yang memiliki akhlak yang mulia. Bahkan dengan akhlak yang mulia, seorang akan menjadi ahlul iman, seorang mukmin yang sejati, yang sempurna imannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya. Apa artinya itu? Ya. Orang-orang yang beriman yang paling sempurna keimanannya, yang paling baik, paling mulia akhlaknya. Jadi bukan yang sini paling banyak ilmunya, paling lama mengajinya, enggak. Paling lama duduk mulazamah sama ustadznya, paling pintar berorasi untuk bisa merekrut, ya gitu, atau untuk bisa mengajak seorang kepada apa yang dia inginkan, begitu. Bukan itu yang paling mulia. Akhlak al-karimah, ahsanum khuluq, yang paling baik akhlaknya. Berarti akhlaknya ada yang bertingkat-tingkat, ada yang baik, ada yang hasan, ada yang ahsan, ada yang duna ahsan. Kan begitu. Ada yang di bawah yang tidak baik, yang di bawah yang baik berarti tidak baik, kan begitu. Yang baik, yang lebih baik lagi bertingkat-tingkat. Akhlak, ya, khuluqin hasan. Dalam hadis yang kita bacakan tadi kata Nabi, ittaqillah haitsuma kunta. Ini akhlak kita kepada Allah, yaitu bertakwa. Ini hubungan kita apa? Kepada Allah. Kepada Allah, takwa. Telah jelaskan pada malam tadi makna takwa. Kemudian kepada diri kita, yaitu untuk selalu berbuat kebaikan bila terjerumus ke dalam kesalahan. Ikuti dengan kebaikan. Ini kepada diri kita. Itu sikap dan perilaku atau akhlak pada diri kita. Ya, kita kasihani diri kita. Sayang, berbuat dosa, maksiat dan kena dosa. Maka cepat-cepat diselamatkan diri kita dengan bertaubat, maka ikuti kebaikan, laksanakan kebaikan.
Yang ketiga, karena kita ini hidup manusia makhluk sosial, nggak bisa hidup sendirian, nggak bisa menata dunia ini dengan sendirian. Ada yang bisa hidup sendirian di dunia ini? Hah? Kalau ingin hidup sendirian di dunia ini, dia mencari alam baru selain dunia ini, ya kan? Ya dunia ini ya beginilah, manusia bermacam karakter, tradisi, budaya, warna, macam-macam, ya kan? Ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang soleh, ada yang berilmu, ada yang beramal, ada yang macam-macam. Maka kunci kesuksesannya khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berinteraksi, bermuamalah, bergaul, menjalin hubungan sosial masyarakat. Yang kunci akhlak yang mulia. Artinya tatkala kita bergaul, kita terjun ke masyarakat, bergaul sesama saudara kita, baik yang mungkin dah sama dalam majelis ilmu, atau saudara-saudara kita yang belum terbuka pintu hatinya hadir ke majelis ilmu, atau mungkin saudara-saudara kita yang lain yang mungkin masih jauh tapi masih memiliki iman, maka kunci utama khuluq hasan, berakhlak mulia. Kita menginginkan kebaikan kepada mereka, untuk mereka sebagaimana kebaikan itu kita cintai untuk diri kita. Naam. Dan membenci kejahatan bagi mereka sebagaimana kita benci kejahatan untuk diri kita. Ya. Sehingga tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak memiliki sifat yang seperti itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu wa yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apa artinya itu? Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian. Iman, tidak sempurna iman kita sampai dia mencintai sesuatu li akhihi, untuk saudaranya, sebagaimana dia mencintai hal itu untuk dirinya. Subhanallah jamaah. Kalau prinsip akhlak yang mulia yang Islam ini menjadi landasan undang-undang dasar kita dalam hidup bermasyarakat, enggak ada yang namanya kezoliman. Betul enggak? Enggak ada itu. Kenapa? Kalau kita tidak mau ditusuk, berarti saudara mau ditusuk. Kalau kita tidak mau disakiti, berarti saudara tidak mau disakiti. Kalau kita tidak mau difitnah, maka saudara pasti tidak mau difitnah. Kalau kita tidak mau ditipu, maka saudara pasti tidak mau ditipu. Kalau kita tidak mau digosipin, pasti juga saudara tidak mau digosipin. Kalau kita tidak mau dighibah, pasti saudara tidak mau dighibah. Kalau kita tidak mau dikata-katakan dengan perkataan yang kasar, pasti juga saudara tidak mau diperlakukan dengan seperti itu. Jika kita tidak mau dizolimi, maka saudara tidak akan mau dizolimi. Karena kaum mukminin ini bagaikan jasad yang satu. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahutumihim wa ta'atupihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul al-jasadi bis-sahri wal humma. Seperti satu bagian tubuh yang satu. Kalau sakit satu, ya semua akan merasakan sakit. Itulah perumpamaan kaum mukmin dalam kasih sayang dan kecintaan mereka, kebersamaan mereka, ukhuwah mereka. Enggak bisa dipisahkan. Ya. Apalagi dipotong-potong, enggak bisa. Apalagi di kota-kota enggak bisa. Satu kesatuan yang enggak bisa terpisahkan. Coba kalau jasad, dipotong tangannya, begitu, atau kakinya, ya udah,
binasa dan celaka. Dia akan merintih kesakitan, bahkan akan mati disebabkan hal itu. Begitulah. Maka cerminan atau prinsip hidup, landasan dalam berinteraksi bermuamalah sama kaum muslimin, bahwa saudara kita ada cerminan bagi kita dan kita cermin bagi saudara kita. Al-mar'u al-muslim mir'atu akhi. Muslim itulah cermin bagi saudaranya. Dia melihat, bercermin dia. Saya enggak suka yang seperti ini. Ini sangat menyakiti diri saya. Oh, berarti yang sama tidak akan disukai dan juga diinginkan saudara saya. Kan begitu? Ada yang mau dizolimi, diambil hartanya, enggak ada kan? Maka jangan coba-coba ngambil harta saudaranya. Ada yang mau dihina, ya, di depan manusia, depan khalayak ramai, ada yang mau. Atau adakah salah seorang dari kita yang ingin atau yang tidak tersakiti tatkala dia dibentak-bentak? Kalaupun dia salah dikatakan kurang hajar kamu, kamu tidak belajar, siapa kamu, goblok. Kira-kira apa yang akan terjadi? Pasti masing-masing akan mengeluarkan celuritnya, kan begitu? Betul enggak? Nggak ada yang mau dikata-katain begitu. Siapapun dia, sejahil apapun dia, sehebat apapun kita, nggak ada yang mau dikata-katai seperti itu. Ngapa berarti? Panggillah dia, serulah dia dengan ungkapan yang mengandung makna kasih sayang. Kalau dia bersalah, ajak dia 4 mata. Jangan di khalayak ramai dikata-katai atau dengan ungkapan-ungkapan yang kasar. Panggil dia. Akhi, semoga Allah memberkahi dan memberikan kemuliaan kepada anda. Uhibbuka fillah. Saya cinta kepadamu karena Allah. Engkau saudara saya. Tapi ya, kita harus saling menasihati. Ya, saya melihat tadi begini dan begitu. Kalau kita lihat berkacamata pada akhlak Rasul yang mulia, kayaknya kurang tepat. Tapi kalau salah perbuatan kamu itu, ya kan kalau salah itu kan tidak tepat ya kan. Udah redaksinya lebih halus lagi, kurang tepat ya. Betul enggak? Jamaah kalau betul bilang betul, kalau salah, salah Ustaz. Betul atau salah? Berarti betul salah nih berarti ya. Naam jamaah sekalian rahimakumullah. Kan begitu. Jangan mentang-mentang kita lebih pintar misalnya atau berilmu, atau mungkin memperlakukan murid-murid kita atau mad'u kita dengan mengata-ngatai. Kamu siapa? Oh, kemarin sore saya udah lama belajar, ya, udah kesana sini. Kamu siapa? Berkembang tapi berani-berani mengkritisi saya, nasihati saya. Tapi mudah-mudahan nggak ada yang seperti itu ya di sini, nggak ada itu. Itu jelas bukan akhlak. Jangan ke akhlak seorang penuntut ilmu, akhlak seorang muslim itu tidak ada seperti itu, ya kan? Jemaah sekalian rahimakumullah, kembali kepada topik permasalahan, yaitu badlu an-nada, memberikan kebaikan. Wa kaful adha, tinggalkan kejahatan, seluruh kejahatan. Nah, kejahatan kita tinggalkan. Apapun bentuk kejahatan, kerusakan, kezaliman, macam-macam, semuanya, baik itu perkataan atau perbuatan kita. Kemudian sabar kita dalam menghadapi cobaan hidup ini. Hidup yang penuh dengan cobaan. Dunia ini negeri cobaan. Ya. Maka kita diberi oleh Allah panduan untuk menghadapi hidup ini. Wa basyiris sabirin, kan begitu. Diuji oleh Allah, pasti diuji. Suami diuji dengan istrinya, istri diuji dengan suaminya. Pemimpin diuji dengan rakyatnya, rakyat diuji dengan pemimpinnya, tetangga diuji dengan tetangganya, anak diuji dengan ayah diuji dengan orang tuanya, orang tua diuji dengan anaknya. Sesama saudara diuji satu dengan yang lainnya.
kakak, abang, adik dan semuanya diuji. Murid diuji deh. Oleh siapa? Dengan gurunya. Dan gurunya juga diuji. Semua ibtila, cobaan. Hidup bermasyarakat diuji, difitnah, macam-macam. Menebarkan berbagai kebohongan, membunuh karakter, dizolimi, digibahi, macam-macam. Belum lagi ujian yang betul-betul langsung turun dari Allah, ditakdirkan menimpa kita. Anak yang sakit, istri mungkin meninggal, perdagangan mungkin bisnis yang bangkrut, kan begitu. Berbagai rintangan dan berbagai cobaan, maka modalnya as-sabar. Sabar. Kemudian ya, talaqatul wajh. Jadi bermuajah, bertemu dengan saudara-saudara seiman, seakid itu dengan senyum. Ya. Dengan wajah yang manis. Kenapa? Enggak jelas mikrofonnya. Dari tadi enggak jelas. Anak teriak-teriak dari tadi enggak jelas. Ke samping tekan. Allahu Akbar. Jadi dua begini. Masya Allah. Jazakallah khair ya akhi. Masya Allah. Tes. Gimana? Udah jelas semua? Kok malah enggak ada suaranya, mana ini? Ya. Ya ini bentar. Baik. Karena lebih rileks begini. Kalau begini anak begini tuh enggak, ya kan? Kan kita lebih santai kendati ya. Anak berusaha untuk mengangkat suara. Nah. Taib, jemaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan. Sungguh akhlak yang mulia bila menyertai hidup seorang hamba, dia akan menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah, dicintai oleh manusia. Ya. Dan manusia merasa nyaman, aman dan tenang hidup di komunitas dia dan juga bersamanya. Ya, jemaah sekalian rahimakumullah, di antara urgensi akhlak dalam Islam, dalam manhaj salafus salih, bahwa seluruh kebaikan itu husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq. Begitu dalam hadis. Al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu pada hakikatnya husnul khuluq, akhlak yang mulia. Jadi sungguh seorang yang diberi kemuliaan oleh Allah untuk berakhlak mulia, sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang tiada batasnya. Naam. Dengan akhlak yang mulia, seorang akan menjadi kekasih Allah. Naam. Menjadi orang yang dekat duduknya atau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Inna min ahabbikum ila Allah wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dicintai oleh Allah di antara kalian dan yang paling dekat nanti duduknya padaku, yang paling baik akhlaknya. Subhanallah. Dan akhlak yang mulia menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Dengan akhlak yang mulia, dia akan sampai kepada derajat orang-orang yang rajin beribadah, qiyamul lail dan puasanya. Wa innar rajul la yudriku bihusni khuluqihi darajatal qa'imas aw sa'imal qa'imah. Dia atas saimi al-qa'imah. Sungguhnya seorang akan menggapai derajat ya yang mulia, derajat orang-orang yang banyak ibadahnya, qiyamul lail dan puasanya berkat akhlak yang mulia.
bi husni khuluqihi. Naam. Bahkan akhlak yang mulia merupakan faktor utama dan sebab utama yang akan banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Nabi ditanya oleh para sahabat, faqala an akthar ma yudkhilu an-nasal jannah. Faqala taqallah wa husnul khuluq. Nabi ditanya tentang sebab yang paling banyak memasukkan manusia, tentunya dengan rahmat Allah, ke dalam surga. Apa sebabnya? Adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia, husnul khuluq. Naam jemaah sekalian rahimakumullah. Bahkan akhlak yang jelek merupakan sebab menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Adabul Murad dan yang lainnya, diceritakan tentang seorang wanita yang ahli ibadah, banyak ibadahnya, banyak sedekahnya, akan tetapi dia selalu mengganggu tetangganya. Tidak merasa aman tetangganya, ya, dizolimi, digosipin, macam-macam. Pahala puasanya banyak, solatnya, sedekahnya, tapi karena akhlak yang jelek mengganggu tetangga, maka kata Nabi, hiya finnar, di neraka tempatnya. Nauzubillah min dzalik. Di neraka tempatnya. Tapi sebaliknya, ada seorang wanita, ya, yang hidup bertetangga, dia orang biasa-biasa saja, sangat sederhana ibadahnya, infak dan sedekahnya sangat sedikit, sekeping, separuh dari al-aqid. Aqid itu adalah susu yang telah dikeringkan, ya. Nah, separuh dari yang dikeringkan itu yang diinfakkan dia, diinfakkan, disedekahkan. Hanya salat yang wajib-wajib saja, puasa yang wajib saja, enggak lebih dari itu. Akan tetapi tetangganya merasa aman, tidak pernah terzolimi dan disakiti oleh dia. Apa kata Nabi SAW? Hiya fil jannah. Tempatnya di mana? Surga. Allahu Akbar. Jangan menganggap remeh masalah akhlak. Sehebat apapun kita, setinggi apapun ilmu kita, sesoleh apapun ilmu kita, kalau akhlak kita tidak beres, tidak akan menjamin ilmu yang banyak dan kesolehan tadi, karena itu hanya baru bermanfaat pada diri kita sendiri. Tapi dia tidak bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Sementara kemuliaan seorang hamba itu, dia yang soleh pada dirinya dan memberikan kesolehan kebaikan pada orang lain. Itu orang yang tidak merugi. Bukankah Allah telah menyebutkan dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia, inna al-insan, inna sesungguhnya. Itu redaksi yang memberikan makna yang menegaskan makna, ya, pernyataan yang kuat, penegasan terhadap isi kandungan dari sumpah tadi. Wal asr, demi masa, innal insana, sesungguhnya seluruh manusia, lafi, sungguh-sungguh berada di dalam, lagi lafi, khusr, kerugian, illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Iman, amal saleh untuk dirinya, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ini hubungan dia kepada siapa? Orang lain, saudaranya. Dia mengajak pada kebaikan, menebarkan kebaikan, dan menahan diri. Dia sabar dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian, saling menasihatkan kesabaran. Itu baru insan muslim yang ideal, yang sejati. Naam, jamaah sekalian rahimakumullah, ya.
Sungguh sangat banyak kemuliaan akhlak, ya, yang mulia dan keagungan akhlak dalam Islam, sehingga apa yang kita ikuti, ilmu yang kita pelajari, jalan hidup para generasi terbaik yang kita ikuti, sunnah Nabi yang kita jadikan sebagai imam dalam hidup kita, semua itu akan semakin indah dan bermakna, akan bisa dinikmati kemuliaannya, manfaatnya oleh masyarakat yang hidup di sekitar kita. Bila yang demikian itu kita kemas dengan kemasan akhlakul karimah, sehingga hidup ini semakin indah. Tampilan kita akan membawa ketenangan dan ketentraman orang-orang yang melihat dan menyaksikannya. Tampilan yang tidak dibuat-buat, tapi itulah keyakinan di hati yang terpancar, yang tampak nyata dalam perilaku dan sikap kesehariannya. Tidak berpura-pura, ya begitulah, karena itulah akhlak yang mulia. Naam, tidak ada nifak, tidak ada standar ganda. Enggak boleh main standar ganda, hanya satu standar saja, ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Karena standar ganda itu menunjukkan kepada kezaliman, bukan kepada keadilan. Kezaliman diharamkan, keadilan diperintahkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, banyak ya sekali dalil-dalil yang menjelaskan akan urgensi akhlak. Cukuplah dalam hal ini bagaimana Nabi yang diperintahkan kita oleh Allah untuk meneladani, mengikuti beliau, ya, Allah sifati, Allah sebutkan sifatnya, sungguh beliau berada di atas akhlak yang paling agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk meneladani beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh laqad kana lakum, telah ada lakum bagi kalian, fi Rasulillah, pada diri Rasulullah, uswatun hasanah, uswah yang terbaik, contoh, panduan, ya, yang terbaik, qudwah yang terbaik, yang mulia, liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang hanya mengharapkan Allah. Mengharapkan Allah berarti mengharapkan seluruh kebaikan yang dijanjikan oleh Allah, ya, termasuk dan mengharapkan akhirat. Yarjullah wal yawmal akhir, negeri akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan yang banyak zikir kepada Allah. Tidak ada contoh dan suri tauladan mereka kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita untuk mengikuti akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Rasul yang perlu kita perhatikan banyak sekali, ya. Bahkan Imam Al-Bukhari menulis kitab Adabul Mufrad, bahkan dalam Sahih Bukhari ada kitabul adab, etika akhlak, tapi boleh khususkan. Jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah diingatkan, ya, ada pengumuman, kalau tidak non-stop tadi enggak tahu, nah mungkin bisa-bisa enggak jadi terbang. Ya, baik. Di antara akhlak yang perlu kita perhatikan, ini tertuju pertama sekali ana sampaikan kepada para panutan dan tokoh masyarakat umat yang mengajak umat pada kebaikan, para dai, para ustaz, para tulabul ilmi. Akhlak yang paling mulia yang harus kita perhatikan, ini akhlak Rasulullah tatkala Rasul mengutus Musa al-Asy'ari dan juga Mu'adz bin Jabal ke mana? Ke negeri Yaman berdakwah. Beliau perintahkan keduanya untuk yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunaffira, wa tatawa'a. Berikan kemudahan, kemudahan tentu sesuai dengan batasan dan real atau tentuan agama, bukan hawa nafsu yang merupakan standar kemudahan. Wa la tu'assira, dan jangan menyulitkan. Basyira, berikan bergembira, wa la tunaffira, jangan membuat manusia lari dan benci kepada agama ini. Jangan membuat mereka lari. Kabarkan berita yang baik,
pemuliaan, sampaikan hal yang baik, ya. Jangan sikap dan perilaku kita membuat mereka lari dari agama ini. Ya. Dia pergi ke majelis ilmu ingin apa? Mendapatkan ketenangan, ya, mendapatkan potret akhlak yang mulia dari seorang guru yang bisa jadikan teladan, kan begitu. Tetapi yang disayangkan dia masuk majelis ternyata tidak mendapatkan yang seperti itu. Bahkan mungkin akhlak, ya, cacian, atau mungkin waliyazubillah, ya, tauladan yang jelek, ya. Maka sungguh sangat disayangkan. Wa tatawa'ah, dan kalian berdua harus tatawu. Apa itu tatawu? Ini akhlak yang mulia para duat, para ustadz, para, ya, pembimbing umat. Tatawa'ah. Tatawa'ah itu kata para tahaba, ya, tahaba. Di antara makna tatawa itu saling mencintai, wa ta'awana, dan saling tolong menolong. Tatawu, para duat, para asatid, para guru, para tulabul ilmi, mari saling ta'awun, saling mencintai dan tatawa'a, ta'awun, tahab, saling mencintai di dalam, ya, memikul beban dakwah yang begitu berat ini. Tidak ada saling gosip-gosipin, tidak ada saling intimidasi, tidak ada saling ingin menang sendiri, tidak ada ingin, ya, ingin yang lainnya, ya. Semua ini adalah agama Allah yang wajib kita tatawa. Ini hadis Nabi. Di zaman sekarang ini para duat, para asatid, guru-guru yang mengajak pada kebaikan, para dai sangat membutuhkan akhlak yang mulia ini. Tatawa, saling mencintai, saling ta'awun, ya, bukan saling monopoli, saling intimidasi, saling membunuh karakter, saling menghinakan, saling menebarkan berita hoax dan yang lain-lainnya. La, itu bukan akhlak Islam, bukan akhlak dai, bukan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlak orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsu untuk kepentingan pribadi dia, bukan karena agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita untuk agama Allah, ya semua kita bangga siapapun yang terlibat dalam dakwah Islam ini mengajak pada kebaikan. Qala Allah wa qala Rasul, qala sahabah, ahlan wa sahlan ya akhil karim, uhibbuka fillah. Nasallallahu ja'alna mutahabbina fillah. Semoga Allah menjadikan kita orang yang mencintai karena Allah. Bangga kita. Kalau tidak lewat saya, lewat saudara saya. Begitu kebaikan, penting sampai kebaikan ini. Itulah makna tatawa. Tatawa'ah. Kita sering bukan hadis ini sering enggak sampai pada ujungnya. Dibaca basyira wala tu'assir. Berikan kemudahan, jangan berikan kesulitan. Basyira wala tunafira, selesai. Jarang kalimat, padahal masih ada sambungannya. Wa tatawa'a, wa tahaba, wa ta'awana. Begitu dijelaskan oleh para ulama arti tatawa. Saling mencintai dan saling tolong menolong. Enggak bisa kita memikul dakwah yang berat ini. Sangat berat dakwah yang mulia ini. Karena Allah mengatakan, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan berikan padamu perkataan yang berat. Agama ini landasannya wahyu. Qala Allah wa qala Rasul, itu berat. Kalau tidak disertai dengan kerjasama yang baik, saling mencintai dan akhlak yang mulia, dakwah ini semakin berat untuk diterima. Sulit. Tapi dengan akhlak yang mulia akan ada jalan-jalan kemudahan. Karena intinya bagaimana kita bisa, ya, menarik hati saudara kita, mengajak kepada kebaikan, maka berakhlak mulialah kepada dia. Karena kaidahnya ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Berbuat baik kepada manusia, kamu akan bisa memiliki, ya, menarik hatinya. Yang kedua, ar-rifq wal hilmu. Lemah lembut, santun, kasih sayang sama kaum muslimin. Yang ustaz lembut pada murid-muridnya, yang murid juga santun pada saudara-saudara yang semajlis. Para akhwat, para ummahat,
Jangan saling menggosipin, jangan saling menggibahin, saling berbaik sangka, menebarkan kebaikan, kan begitu? Bila datang saudara kita yang mungkin masih jilbab mungkin gaul, mas, tapi alhamdulillah Allah beri hidayah, dia masuk ke rumah Allah, dekati dia, assalamualaikum, dia assalamualaikum bu, masya Allah, alhamdulillah ya. Bisa kita hadir taman surga ini, semoga Allah kumpulkan kita dalam surga kelak, amin. Nyaman dia akan baru mulai. Mungkin hadiah. Alangkah baiknya masing-masing dari misalnya ibu para ummahat punya hadiah buat jilbab. Ternyata ada saudaranya mungkin mulai hijrah ini, kan begitu? Dah terketuk hati mulai hijrah. Bismillah. Pas, alhamdulillah. Bu, ya, ukhti, ana ada sebuah hadiah yang spesial untuk anda. Ini, mungkin jilbab ini bisa dimanfaatkan. Apakah ini tidak termasuk akhlak yang mulia? Betul enggak? Wallah jemaah, ini dah mungkin bertahun-tahun mengaji, tidak saling kenal mengenal di majlisnya. Apalagi kalau yang datang, oh ini masih isbal nih, cukur jenggot ini, mungkin masih dia bertobat, mungkin banyak tato-tatonya, kan begitu, langsung dilirik matanya. Ya, diputar sekeliling masjid dilihat. Bagaimana orang akan nyaman duduk di majlis ilmu seperti itu? Dirangkul. Al-hilmu lemah lembut, santun. Tutur kata yang baik, sering doakan. Bukankah Nabi telah mengatakan, "Maka narifku bi syai'in illa zana, wa ma nuzi'a an syai'in illa syana." Tidaklah sikap lemah lembut menyertai hidup kita ini, semua akan menjadi baik, menjadi indah, nyaman, tenang, tenteram. Tapi bila sikap lemah lembut itu tidak ada lagi, maka semua urusan akan berantakan dan menjadi jelek. Inna Allah yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-'unf. Allah memberikan kebaikan kepada kelembut-lembutan itu, sebagaimana tidak berikan pada sikap yang kasar, omongan, akhlak yang dijaga. Man kana yu'minu billahi yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Beriman kepada Allah yaumil akhir, maka bicara dengan baik atau diam. Lemah lembut, sikap yang terpuji, ya, sikap yang terpuji, sikap akhlak Rasul, apalagi bersama para, ya, tulabul ilmi, kaum muslimin, ya, berlemah lembut, suami kepada istri, istri kepada suami, anak, semua, pimpinan kepada masyarakatnya, bos kepada anggota dan juga karyawan yang lain-lainnya, ustaz kepada muridnya, ustaz kepada mad'unya, kan begitu, harus. Sebagian mungkin pertanyaan murid atau mungkin agak kurang tepat, mungkin belum tahu akhlak etika bertanya. Jangan seketika ustaz langsung terprovokasi, langsung dijawab dengan sikap yang jangan. Ajarkan dengan jawaban tersebut, akan dia mempelajari, oh begitu toh, ternyata sikap santun dalam hal-hal yang baik tadi, kan begitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu husnudzon, berprasangka baik. Ya, berprasangka baik bahwa apa yang kita, ya, lihat, yang kita dengar dari saudara kita, pertama sekali dikedepankan yang, ya, yang positif, menjadi orang-orang yang memiliki positive thinking, kan begitu kata orang istilahnya, yang memiliki persepsi yang positif. Jangan jelek sangka dulu yang dikedepankan. Nah, begitu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggalkan banyak prasangka-prasangka, karena sebagian prasangka itulah dosa. Kemudian yang terakhir pada kesempatan kali ini, ya, agar kita untuk selalu menjaga kebersamaan dan kesatuan, ijtima' alal haq. Ini akhlak yang paling mulia. Suatu yang berat akan bisa kita pikul bersama dengan kerjasama yang baik dan ijtima' alal haq. Yang menjadi tujuan landasan ijtima' adalah ijtima' qulub. Ijtima' itu ada dua. Kita sekarang bersama ini ijtima', tapi ijtima'ul abdan ini, fisik kita berkumpul. Semoga juga hati kita menyatu di dalam bingkai iman dan ukhuwah. Sahih?
Tapi kalau fisiknya menyatu, tapi ternyata hatinya bercerai-berai, enggak ada arti dari persatuan tadi. Kata Imam Syafi'i, ijtima' itu persatuan ada dua, ijtima' al-qulub wal abdan. Kalau terkumpul, tersatu ijtima'ul abdan, berkumpulnya fisik dan juga hati, inilah yang paling utama. Tapi tentu tidak setiap waktu dan kesempatan itu bisa dilakukan. Tapi yang paling utama, hati tetap ijtima' alal haqq. Hadi adab, ini akhlak yang mulia. Maka setiap perintah untuk bersatu dalam Al-Quran dan hadis, itu intinya bagaimana bersatu hati kita di atas kebenaran. Ijtima' alal haqq, yang tentu dibangun di atas berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini harus dilakukan. Jadi perbedaan latar belakang kita, keahlian kita, profesi kita, daerah dan kebiasaan mungkin adat istiadat kita, itu tidak akan membuat kita bercerai-berai. Perbedaan dalam sisi pandang biasa, apalagi para ustaz, para tulabul ilmi, kan begitu banyak perkara-perkara yang ada di sana perbedaan, masalah furu'iyah, yang bukan permasalahan yang prinsip, itu mungkin artinya. Maka inilah kita harus toleransi di antara makna dari ijtima' alal haqq. Kita harus memiliki sifat toleransi, tasamuh dalam hal-hal yang diperbolehkan. Perbedaan sisi pandang biasa. Saya melihat begini pemahamannya, ustaz lain mungkin melihat seperti yang lain. Sama-sama tujuannya untuk apa? Mencari kebenaran. Tapi karena tingkat pemahaman, tingkat juga intelektualitas dia, keilmuannya, kemudian analoginya, kiasnya, kemampuan dalam mencerna, memahami, berbeda-beda. Wallahu yu'ti man yasha. Allah berikan karunia itu kepada orang yang dikehendaki, enggak sama. Lihat para ulama, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, berbeda dalam banyak hal. Tapi satu mereka, enggak ada yang demikian itu bisa memisahkan mereka dalam iman, dalam akidah, sama. Sehingga sebagian perkataan Imam Syafi'i pada muridnya, ya, ala yastaqim an nakuna ikhwanan wa in ikhtalafna. Bukankah suatu yang terpuji kita selalu menjadi bersaudara, kata Imam Malik, saling mencintai kendati kita berbeda pendapat. Banyak para ulama yang berbeda pendapat, para sahabat banyak terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka. Mereka semua ingin cari kebenaran. Kecuali kalau yang berbeda itu ingin cari kebatilan. Asasnya enggak beda, hawa nafsu, akal. Ini jelas, maka mungkin toleransi. Tapi sama. Qala Allah wa qala Rasul, qala sahabat, qala Abu Bakar, qala ulama, sama. Ini landasannya. Terjadinya perbedaan bukan perpecahan. Ini sebagian salah memahami, oh perbedaan berarti pecah. Enggak. Biasa. Kalau tidak seperti itu enggak indah hidup ini. Dan sunnatullah pasti ada perbedaan karena kemampuan, keahlian, kemampuan berbeda-beda. Ini harus kita hormati. Kan begitu? Tapi masalah akidah, masalah iman itu tidak ada perbedaan. Karena baku apa yang Allah wahyukan pada para nabi sebelum tentang iman sama. Enggak berubah. Itu diwahyukan pada Rasul, kendati dalam ajaran Islam ada perincian-perincian akidah, karena agama Islam agama yang sempurna. Disempurnakan semua hal itu. Lengkap. Tapi kalau masalah ikhtilaf, perbedaan dalam hal yang tidak mendasar furu'iyah, inilah yang kita tasamuh. Akhlak kita dalam hal ini tasamuh. Ya, tasamuh. Contoh yang sederhana, kadang, tapi alhamdulillah dah mulai masyarakat semakin pintar beragama. Ada yang solat pertama sebelum baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dikeraskan bismillahnya, kan begitu? Ada enggak seperti itu? Di masjid lain Allahu Akbar, kemudian baca tahu, kemudian bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kok berbeda? Ya, itu permasalahan yang telah klasik. Monggo silakan, yang mungkin memilih ini silakan, yang memilih yang lain silakan, ada dalilnya. Kan begitu. Sampai pun masalah kunut permasalahan yang
disubuhkan di hal yang apa? Yang ada perbedaan. Nah, ini tidak perlu diperbesarkan. Atau permasalahan dalam masalah-masalah timbul di masyarakat, lalu ustaz ini mendapat menurut dalil begini dan seterusnya, ini pemahamannya, yang lain mengatakan ini pemahamannya. Ya. Contoh yang apa ini? Contoh yang paling aktual, yang lagi memanas. Ya kan? Permasalahan pemilu misalnya. Betul enggak? Enggak apa-apa di sini karena kita akan pemilu kan begitu. Nah, ada yang mengatakan Ustaz enggak boleh karena gini-gini. Ada yang mengatakan boleh karena ada maslahat. Ya monggo silakan. Tapi pemerintah kita menganjurkan ya jangan sampai golput. Begitu ya Pak ya. Ya. Ya jemaah kan begitu. Terserah. Kalau untuk melihat maslahat. Nah. Tapi tidak boleh itu dipertentangkan sehingga saling ribut juga di dunia maya, di medsos. Ini tidak boleh haram, ini boleh dan seterusnya. Tidak boleh seperti itu. Ini hal yang masalah hal yang kondisional. Ya. Dan kita harus bijak dalam menyikapi hal-hal yang seperti itu. Ya. Wallahu alam, itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Kita sebelum diakhiri mohon maaf atas kekurangan, kekhilafan, kelancangan dalam berbicara. Ya, kemudian juga ucapan terima kasih pada ikhwah semua, jamaah yang menyempatkan hadir pada kesempatan yang mulia ini. Mohon maaf tidak bisa menyertai antum semua sampai akhir ya kajian kita pada kesempatan kali ini. Sebenarnya anak ingin duduk berdampingan di sini dengan Ustadz kita, Ustadz Farhan duduk di sini. Sejak kemarin tuh beliau nggak mau duduk berdamping anak. Anda tidak tahu apa ada salah anak pada beliau, wallahu alam. Mudah-mudahan tidak ada. Ya naj'alna mutahabbina fillah. Tapi anda nggak ada masalah ya. Nah, nuhibbuhu fillah wa nuhibbukum fillah ya. Jadi anda tidak bisa mendampingi antum Ustaz karena kemarin juga yang mungkin ada alasan antum tidak bisa. Anda ada alasan juga sekarang. Ya nggak bisa mendampingi, anda harus ya pamit dan juga kepada jamaah. Ya, mudah-mudahan sampai kembali bertemu keluarga, ya istri, anak, dan juga mudah-mudahan kita bisa bersua kembali di masa-masa yang akan datang. Dan pertanyaan sudah ana serahkan insyaallah kepada Ustadz Farhan karena kemarin 2-0 dan sekarang harus ya jadi 1-2 atau 2-1. Jangan diartikan yang lain. Ya. Tenang aja ya, begitu. Ya, kemarin anak yang 2 kali menjawab. Nah, sekarang beliau akan menjawab semua pertanyaan yang tersisa kemarin dan juga pertanyaan yang ada hari ini. Demikian mana beliau udah datang ya. Nah, barakallahu fikum jami'an wa akhtim hadzal liqa. Ya, ana tutup pembahasan penyampaian materi dari ana tentang masalah urgensi akhlak dalam Islam, urgensi akhlak dalam manhaj salaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh dan menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia dan menjadikan iman semakin bersemi dan subur dalam jiwa kita. Ya, demikian Allahumma amin dan semoga ya akhlak yang mulia menjadi sebab utama bagi kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu alam. Wa sallallahu wasallama nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.